langsung mulai. Awas mungkin 6 bulan lalu aja karena menghemat waktu, panjang waktunya, berharga bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh berjamaah Majelis Taklim Masjid Al-Mustafa di lingkungan Karang Paci yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada waktu subuh ini Allah memberikan waktu kita kesempatan, kesehatan yang prima. Kemudian yang terpenting Allah masih menetapkan hidayahnya dalam batang tubuh kita, di dalam hati kita, sehingga kita dapat melaksanakan subuh berjamaah. Selepas subuh berjamaah ini kita isi dengan muzakarah, mutolahi, mengkaji, mempelajari ilmu-ilmu yang fardhu ain, ilmu yang menambah takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang membicarakan perkara-perkara yang dihalalkan dan diharapkan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan subuh berjamaah ditambah niat menuntut ilmu agama, niat itikaf di dalam masjid, mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa-dosa kita. Allah mengampuni dosa kedua orang tua kita, hidup atau yang telah wafat, dosa guru-guru kita semua, dosa keluarga kita semua, bahkan dosa jiran-jiran tetangga kita, mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah mengabulkan hajat, doa dan harapan kita semua, khususnya hajat akhirat yang dimatikan kita, diwafatkan kita, orang tua kita semua, ahli keluarga kita semua, kaum muslimin dan muslimat, khususnya jamaah Masjid Al-Mustafa, semuanya dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kita langsung lah. Tapi sebelum kita mulai sembahyang ini, sekali lagi lah diatur dengan dalam hukum syariat. Banyak yang mengerjakan sembahyang jatuh kepada makruh, bahkan sampai kepada hukum batal. Gitulah. Kenapa? Karena kita mengerjakan ibadah ini hanya melihat, mencontoh tanpa belajar. Contoh dalam hukum fikih yang batal belum berdiri. Sebelum kita buka, ini bukan pembahasan kita, tapi banyak melihat yang batal masih di dalam masjid manapun. Sekali lagi perhatikan, panjang. Dalam hukum fikih, kalau pian berdiri di dalam kitab manapun, sekali lagi sunnah sejengkal. Sebagian ulama mewajibkan sejengkal. Silakan pian lebih rangkam, tapi hukumnya makruh. Dan kitab I'anah merampitkan hukumnya makruh, hukum fikih diatur sejengkal. Tetapi yang membatalkan sebagian sembahyang itu, perhatikan, ulun minta maaf, ketika pian berdiri sudah sesuai sejengkal, tapi ketika pian ruku, sujud, lihatlah, ulun minta maaf, kalian baca surat yang batal, sebagian ulama membatalkan dalam kitab fikih. Ketika pian sujud, Allahu Akbar, ini bukan sejengkal lagi jaraknya. Sekali lagi lah, ketika pian berdiri dan keadaan sujud, maka diwajibkan jaraknya tetap sejengkal. Ngerti? Dalam berdiri dan dalam keadaan sujud wajib dalam keadaan sejengkal. Tapi kebanyakannya manusia ini karena hanya melihat dan tanpa belajar, Allahu Akbar, yang ini dirampingkan. Paham? Melihat sudah? Posisi berdiri wajib sejengkal. Ketika pian sujud tetap sejengkal. Dalam kitab Syarah Shiratal Mustaqim tetap sejengkal. Ulama sebagian membatalkan ketika banyak yang batal, banyak yang merampingkan. Nanti berdiri sejengkal.
kalau sujud jangan dilampirkan, tetap posisi sejengkal. Dipikir hampir di mana-mana ketika sujud dempel. Paham sudah? Dibini kata laki sejengkal ketika sujud posisi tetap sejengkal. Buka dalam kitab Sharathul Mustaqim. Sebagian ulama membatalkan positif, sebagian ulama makruh. Kalau jatuh makruh maksud batin bisa dikatakan pahala. Kamu sudah berdiri sejengkal, sujud sejengkal, jangan kebanyakan trek. Mau kepikir. Perhatikan kita, banyak kita batal di situ. Belum lagi yang lain. Sembahyang ketika rukuk, sujud, Bidayatul Mujtahid 18 mazhab tidaklah pernah menganjurkan ketika berdiri dari sujud tangan pegang mustaqbil kiblat, diwajibkan ini menghadap kiblat. Kalau seperti ini kan batal hukum fikih. Masih ada semuanya dirubah. Jangan ilmu lihat-lihatan belajar. Karena itu mustaqbil kiblat wajib menghadap kiblat. Oke, kita mulai. Itu hanya sedikit tambahan. Mudah-mudahan bisa berubah dengan ilmu. Yang banyak batal itu nanti sujud tes. Berdiri sejengkal, sujud tanpa merubah. Dalam kitab Sharathul Mustaqim. Makanya kita penting belajar ilmu agama, ilmu fikih, tauhid, tasawuf. Bismillahirrahmanirrahim. Maqala Syekh Abu Hasan As-Sajali radhiyallahu anhu. Jadi ujar beliau, barang siapa Anda berpilihlah laki-laki atau perempuan, yang penting sudah akil balik. Barang siapa tidak memperdalam ilmu, ada belajar artinya belajar tapi karena mengamalkan. Belajar itu sudah alhamdulillah, tapi tolong diamalkan. Barang siapa tidak memperdalam ilmu, tidak belajar ilmu, maka orang itu mati mengakali atas dosa yang besar. Alhamdulillah, muasyarun alal kabair itu. Jadi orang yang ada belajar itu mati mengakali dosa besar. Kemudian kata beliau, mengakali dosa besar. Sedangkan orang itu bahwa la ya'lamu, sedangkan ampun diri itu kada sadar dapat dosa besar. Nang kada mau belajar ilmu agama, hanya sembahyang 5 waktu, rutin ke masjid. Tapi ketika ada talib pulang, orang ini mengakali dosa besar. Ulangilah, siapapun tolong dimanapun, kapanpun, dan dimanapun biar ada kesempatan untuk memperdalam agama, belajar. Karena orang yang kada menuntut ilmu itu mati mengakali dosa besar. Sedang ampun diri, kada tahu bahwa orang itu dirinya dapat dosa besar. Kemudian kata beliau, orang itu mati dalam kejahatan, bukan mati dalam keadaan husnul khatimah. Jadi kerusakan mati mereka ketika tidak menuntut ilmu agama. Berkenaan dengan itu, ini lebih penting lagi yang jaga baik-baik. Ulun minta maaf, tapi inilah bahasa kitab, bahasa hukum. Nikmat yang terbesar adalah lahirnya Rasulullah. Itulah sepakat nih. Dalam kitab Syarah Al-Jawahir Malhatul Qulub memang beda ulama menafsirkan. Sebagian ulama hari, bulan, tahun yang terbaik itu ketika Rasulullah lahir. Ada yang mengatakan Isra Mi'raj karena Rasulullah melihat Allah bertemu. Ada malam Lailatul Qadar, ada malam nuzul Quran, ada malam Jumat.
Tapi sebagian ulama, nikmat yang terbesar itu adalah lahirnya Rasulullah. Kemudian nikmat yang kedua terbesar itu adalah Islam yang ditaruhkan di dalam dada kita. Kemudian iman yang ada di dalam dada kita. Kita syukuri. Sekali lagi, nikmat terbesar itu lahirnya Rasulullah. Yang kedua, Islam yang diberikan kepada kita. Kemudian kita ditanamkan iman di dalam hati kita, di qalbi kita masing-masing. Nah, menjadi pertanyaan, perlu sebutkan satu persatu ini. Apabila pian langgar, maka iman dan Islam kita dicabut Allah, jatuh kepada hukum murtad. Jika jatuh kepada hukum murtad, maka hukum kafir. Sekali lagi lah, jika pian langgar dari satu persatu perlu sebutkan di dalam kitab ini, hidup kita di sisi Allah murtad, kemudian kita diganti agama kita dengan agama yang bukan Islam. Makanya Allah jangan heran ya, ketemu guru besar ketika disuruh menyembahyangkan fardu kifayah, beliau kada hadir. Kenapa? Dalam kaidah hukum, orang Islam itu hanya satu, dilarang mendoakan kepada orang kafir. Kalau yang dipanggil orang untuk baca doa selamat di tokonya silakan, untuk rezekinya lancar silakan. Tapi dalam kaidah hukum Islam, orang Islam ini dilarang cuma satu, mendoakan dengan doa ampunan kepada orang kafir. Kita sembahyang nanti fardu kifayah, kalau lelaki Allah maghfir lahu, Allah maghfir, ampunanlah itu. Perhatikan, yang meninggal ini, kenapa? Sebab orang-orang soleh itu kadang mau menyembayangkan, karena pandangan mereka orang ini sudah jatuh kepada kafir, dan mendoakan orang kafir dengan kata-kata ampunan hukumnya haram seperti itu. Nah, apa yang menyebabkan kita sekarang ini keluar dari Islam, iman kita dicabut? Tolong dipertahankan supaya sampai pian mati iman dan Islam ini masih ada di dalam dada kita. Kalau ada, kacau kita. Kacau. Walaupun pian berhaji 1000 kali, umrahnya 2000 kali, tapi pian ini langgar, maka jatuh kepada hukum murtad dan kepada kafir. Ini tak arah sedikit, tak padas, tapi itulah hukum. Kita ini sudah tua-tua. Iyalah, namun sudah tua-tua ini kan tinggalkan ini kayak apa hidup kita di alam kubur gitu. Nah, jadi di dalam kitab ini yang menyebabkan iman, yang menyebabkan Islam kita dilepas Allah, dicabut Allah sebelum kita mati, awaluha yang pertama. Yang pertama kata Rasulullah, kita berbuat sesuatu tanpa ilmu. Berbuat sesuatu tanpa ilmu. Kita beribadah tanpa ilmu, jatuh kepada murtad hukumnya. Nomor satu lah, berbuat sesuatu amal tanpa ilmu. Dalam kitab Subhan itu jelas disebutkan setiap amal yang kerjakan tanpa ilmu ditolak dan tidak diterima. Tapi nang parahnya iman dan Islam kita dicabut Allah Ta'ala. Makanya kalau dia tidak menuntut ilmu, dalam kitab Kasbul Asrar itu jelas dijelaskan, orang yang tidak menuntut ilmu itu satu lah, yang diharamkan Allah, satu, haram jadi saksi nikah. Pian jangan coba-coba jangan jadi saksi nikah kalau pian tidak duduk di majelis ilmu. Ini nasihat di dalam kitab Kasbul Asrar. Pak Haji saja saksi, Pak Haji ini nuntut tak ada. Kalau pian paksakan Pak Haji ini jadi saksi nikah, kemudian Pak Haji mengatakan sah, tapi dari sisi hukum agama haram, maka perkawinan nikahnya ini jika dia berkumpul maka jatuh kepada zina seumur hidup. Dilarang keras dalam hukum agama orang yang tidak menuntut ilmu jadi saksi nikah. Yang kedua, dalam kitab Kasbul Asrar itu diharamkan menjadi wali nikah bagi anaknya sendiri. Oh, bisa anak bibinya ujar Pak Molo, Pak Haji nikahkan anak, karena momen seumur hidup sekali, betul. Periksa diri, abahnya tuh menuntut banget. Kalau ada menuntut, mundur biar. Makanya ada wali hakim. Serahkan ke hakim supaya biar jangan anaknya.
berkumpulnya di luar nikah. Paham sudah? Yang coba-coba yang menjadi saksi kalau ada hadir di majelis itu dalam kitab Tasbul Asrar lengkap keterangan. Nah, jadi yang pertama iman dan Islam kita dicabut. Yang pertama pian tinggalkan menuntut ilmu agama. Satu. Nah, mudah-mudahan sadar kita dimanapun, kapanpun, di masjid manapun, di majelis manapun dia ada kesempatan yang tinggalkan menuntut ilmu agama. Coba tinggalkan menuntut tadi. Sembahyang itu banyak refleks. Ketika berdiri bagus, ketika sujud dempet kaki. Nah, ini menunjukkan kita jauh dari ilmu. Satu yang menyebabkan iman dan Islam kafir punya. Osani yang kedua. Yang kedua yang itu yang diketahui tetapi tidak dikerjakan. Tahu tapi tidak mengamalkan. Contoh sembahyang jelas hukumnya wajib, tapi tidak mau mengerjakan. Nah ini hukum orang ini iman dan Islamnya dicabut. Yang kedua, tahu tuh hukumnya wajib tapi tidak didirikan. Tahu menutup aurat hukumnya wajib. Laki-laki nanti jangan bercelana pendek lagi. Keluar rumah pun sekalipun jangan. Kenapa dikhawatirkan ada orang lain melihat? Kalau pengen di dalam rumah ya silakan. Tapi kalau tidak keluar rumah, misalnya bahasa sapu di muka rumah, alhamdulillah kalau ada orang melihat. Kalau ada orang melihat, dalam fikih itu laki-laki sama laki-laki hukumnya aurat ini dosa besar. Nang melihat dosa besar, nang dilihat dosa besar. Begini seperti itu juga. Sehelai rambut perempuan dalam kitab melunturkan 10.000 malaikat mengutuk perempuan itu. Dengan luka yang berbeda, dengan kutukan yang sangat dasar dalam fikih. Berjalan ya, keluar rambut, selesai dah. Biar berjalan telur pendek, tobatnya sulit. Dalam kitab Syarah, Miftahu Daratus Sa'dah, kalau dia ingin bertobat, yang sering membuka aurat ini paling sulit tobatnya. Nah, itu. Jadi yang pertama, yang bisa menyebabkan iman dan Islam kita dicabut waktu hidup ini dan tinggalkan majelis ilmu. Yang kedua, tahu ilmu itu tetapi tidak dikerjakan. Dua sudah. Ya, seperti sembahyang dan tinggalkan. Sampai haji mampu tapi ya, ada menggawi. Sudah yang kedua lah. Yang kedua salah yang ketiga. Ada banyak. Oh, yang ketiga. Nah ini yang parah lagi yang ketiga. Ujar musannif tidak tahu tetapi tidak mau belajar ulang. Sudah kada tahu, kada belajar. Habis sembahyang lari. Ini udah sampaikanlah saudara Allah di sini. Bagi yang paham pian nang kada bawirid, nang kada berdoa dengan imam silakan. Kada ada masalah. Imam di sini kada menyuruh harus bawirid dan berdoa dengan imam. Tetapi dalam kitab fikih itu ada satu pemungkaran di dalam masjid. Bahkan hukumnya haram orang ini berdosa besar. Ketika pian masuk menyisihkan, melangkahi bahu orang. Ketika pian keluar melangkahi bahu orang. Kalau pian sembahyang di sana paham pian kada bawirid, kada berdoa dengan imam, jangan dibuka. Paham? Jangan dibuka berdiri di belakang. Pian salam silahkan keluar, imam kada menyuruh bawirid dengan imam. Berdoa dengan imam. Kenapa? Dalam fikih itu melangkahi bahu orang yang duduk atau keluar biang, maka hukumnya dosa besar. Ini banyak nih. Memang fadilah saf pertama bagus loh. Bahkan ujar Rasulullah seandainya umatku tahu tentang fadilah saf pertama, mereka akan berbunuh-bunuhan berebut ini. Di saf pertama ini berebut berbunuh-bunuhan menjadi saf pertama. Tapi biar paham, jangan melangkahi bahu orang. Salah satu dari kemungkaran di dalam masjid itu melangkahi bahu orang. Kalau pian misalnya kada bawirid sembahyang silakan, kada ada masalah. Masjid ini umum tanpa ada batasan. Sekali lagi, pian bawirid alhamdulillah, kada bawirid alhamdulillah. Tapi jangan melangkahi bahu orang di situ. Jadi kalau pian pahamnya kada bawirid, kada berdoa dengan imam di belakang. Salam silakan keluar tanpa melangkahi bahu orang. Itu salah satu dosa. Pian ke masjid nilainya mencari ridha Allah.
mencari pahala. Tapi karena ketiadaan ilmu sehingga keluar menyisih bahu orang, maka salah satu dosa besar di situ. Itu yang ketiga, kada tahu, kada mau belajar ulang. Yang ketiga, arba'atun, yang keempat. Yang keempat, yang menyebabkan iman dan Islam kita dicabut, kita mencela orang yang berbuat baik. Banyak nih. Orang berbuat baik dicela. Jangankan orang berbuat baik, orang maksiat aja kan haram kok mencela. Contoh, Om Joni ini maling. Misalnya, ulun sampaikan ke orang lain maling, ulun lebih besar dosanya daripada curi, maling. Kenapa? Om Joni menggawi cuma dosa zahir, ulun menggawi dosa batin. Dosa zahir mudah, dosa batin sulit diampuni Allah. Meminta maaf. Ada bibini pekerjaannya kada baik, ulun sambati, paham? Kada baik nih. Yang menyambatinya lebih besar dosanya daripada yang menggawi ya. Nah, orang yang mencela berbuat kebaikan itu termasuk orang yang dilepas iman dan Islamnya dicabut Allah Ta'ala. Apa cari ke masjid, bawirin, bakuriak-kuriak, tidak masalah. Biar secara sir, bawirin bersama imam silakan. Hendak sembunyi-sembunyi silakan, tapi jangan dicela. Sekarang banyak pahaman pemaulidan dianggap bidah dan syirik, ziarah kubur dianggap syirik dan bidah. Bagi mereka benar tanpa salah, tetapi masing-masing punya prinsip. Cuma satu belum sampaikan, kalau pian ziarah kubur cuma 3 jangan dilarang. Paham? Kita ziarah kubur orang tua sering, alhamdulillah. Kubur wali tancap sering juga. Ziarah kubur itu cuma 3 dalam hukum fikih. Apabila pian 3 ini satu dan pian gawi, maka agama pian diganti dengan agama Nasrani. Kan jauh-jauh ziarah ke Banjarmasin, Wali Songo, tapi 3 ini pian gawi salah satu. Agama pian diganti dengan agama Nasrani. Satu, kalau pian ziarah kubur tuh jangan menyentuh kubur. Yang kedua, jangan mengusap kubur. Yang ketiga, jangan mencium kubur, sekalipun kubur para wali. Ini ulun banyak melihat ketika orang sering bawa ziarah. Makanya Umar bulan tadi sempat saya kan pimpin ziarah. Ziarah sambil berbacaan, sambil mencium kubur. Agama yang pekerjaan seperti ini diganti dengan agama Nasrani. Makanya dalam fikih, afdalnya ziarah kubur itu jarak 3 hasta. 3 salah. Ini yang paling sunnahnya supaya biar jangan bersentuhan dengan kubur, jangan mengusap kubur dan jangan mencium kubur. Jangan, ini kubur saja 3 hasta, 1, 2, 3, situ kubur sini. Itu yang paling sunnah, yang paling abdal. Tapi kalau kubur mempet kubur muslim kayak apa? Yang penting ketika pian bacaan itu aja, ketika pian bacaan jangan itu 3 tadi. Tapi setelah bacaan silakan. Ini karena Yasin wal Qur'an menyentuh kubur. Paham sudah? 3 yang dilarang. Silakan biar jarak kubur, tapi 3 ini jangan digawi. Menyentuh, mengusap, mencium kubur. Selama bacaan di atas kubur. Setelah itu silakan biar. Yasin wal Qur'an al Hakim, innalaka minal mursalin ala siratim. Selesai. 3 dilarang. Bagus jarak kubur, tapi 3 aja dilarang dalam hukum. Lah, betul. Belum tanya lo? Belum. Lanjut dulu lah. Belum. Waktu barga sempit waktu. Keempat, yang kelima, yang menyebabkan iman dan Islam kita cabut setelah mencela orang berbuat. Yang kelima, asyirku billah, berbuat syirik kepada Allah. Syirik itu panjang kisahnya lah. Tapi Rasulullah yang takuti umat itu adalah syirik hafi. Syirik hafi itu riya dalam perbuatan. Itu Nabi paling takut itu. Syirik asghar, syirik kecil itu biarlah diumpamakan orang-orang ahli sufi seperti semut kecil
berjalan di gelap malam di atas batu yang sangat hitam. Kelihatan lah. Kan kelihatan. Syiriknya halus mainannya. Ria itu halus, tapi ada di hati. Jadi yang kelima yang membuatkan Islam dan iman kita dilepas Allah ketika kita berbuat syirik. Kita kadang mungkin menyembah batu, kadang mungkin menyembah matahari, kadang mungkin di zaman kita nih. Tapi yang disampaikan Nabi, syirik yang ditakuti Nabi itu adalah di dalam hati kita. Ria dalam sesuatu hal. Kan ke masjid ini bagus, alhamdulillah, luar biasa. Tapi jangan ria. Nukar baju arnis keluar, bawa ke masjid. Nukar gelang, timbak gelang. Ambilkan dan susu situ minuman. Menampakkan sesuatu ria. Nah itu yang mendua. Sekali lagi orang yang syirik kepada Allah. Panjang cerita syirik. Kalau kita bicara syirik, syirik terus biar. Kalau kita makan obat yang menyembuhkan, jatuh syirik. Paham? Kalau bicara syirik itu banyak syirik. Lah, makanya kita belajar apa menghindari syirik itu. Panjang ceritanya dalam kitab-kitab tasawuf. Itu yang kelima, la menduakan Allah Ta'ala. Ini beda karena syirik dalam tauhid beda, syirik dalam fikih beda, syirik dalam tasawuf beda. Beda ya. Kita ini banyak jatuh pada syirik ibadah kita. Lanjut dulu. Itu yang kelima, yang keenam. Nah, ini yang berbahaya nih. Yang keenam yang menyebabkan iman dan Islam kita dicabut. Mulazimati mengakali perbuatan dosa. Terus-terusan menggawi dosa. Gawi terus. Tahu sudah dosa digawi. Contoh ada sembahyang 5 waktu, dosa besar lah. Dosa apa? Karena digawinya terus. Nah ini bisa iman dan Islam jadi cabut Allah Subhanahu. Mengakali dosa terus-terusan. Jadi mudah-mudahan adalah kita terhindar dari dosa ini. Karena dosa ini dalam kitab Allah sampaikan dosa itu satu terhalangnya kebaikan dalam hidup kita. Dua, dosa itu terhalangnya rezeki yang halal kepada diri kita. Guru, saya kadang menuntut ilmu. Saya ini berdosa terus, tapi rezekinya lancar. Berarti istidrak. Lanjut. Nah, jadi kalau orang yang berdosa itu, sekali lagi minta maaf lah, itu terhalang berbuat kebaikan. Banyak orang beralasan kenapa kan bisa yasinan, ibu-ibu tuh banyak yasinan di kampung. Ya ada kan yasinan gak ada hadir loh. Banyak di masjid itu ada taklim ilmu, tapi mereka keluar bukan, perhatikan biar, bukan karena kasulun malas, bukan. Ujar Imam Ghazali di dalam kitab itu, kenapa mereka ini ditegah untuk kebaikan? Di hati kita terlalu banyak dosa. Hampir syukuri. Makanya di dalam kitab lain itu Allah tuh memberi paham kepada kita, Allah tuh memberi kebaikan kepada kita dengan didudukannya kita di dalam satu majelis ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi. Keluar. Buka dalam kitab Marakil Ubudiyah. Sekali lagi tahun yang sudah istiqomah ikut imam di masjid manapun, di musola manapun, pertahankan sampai akhir hayat hidup ya. Pin yang terkecoh dengan orang assalamualaikum langsung keluar. Walaupun janggutnya itu tebal, paham lah ya. Surbannya ganal, tapi ketika salam langsung keluar. Dalam kitab Marakil Ubudiyah, Rasulullah mengatakan jangan kau dekati orang ini, jangan kau sahabati orang ini. Sesungguhnya Allah menurunkan laknat kepada orang ini. Ya. Nah, itu tuh. Oh guru, Nabi kan ada bobir, buka dalam kitab Ad-Dardil. Kalian paham nih? Nabi kan ada bobir guru. Habis sembahyang, nah dalam kitab Ad-Dardil tuh Rasulullah ketika sebelum Isra Mi'raj sembahyang itu makmumnya 124.000 nabi, 313 rasul. Ketika habis salam seluruh nabi memuji pujian dan amalan itu dikumpulkan, maka disebut wirid. Semua nabi dan para rasul berwirid.
Sama ada paham misalnya ada salah mereka, bagi mereka betul. Tapi sekali lagi dia yang berpegang pada Ahlussunnah wal Jamaah, jangan tinggalkan wirid. Dalam kitab disebutkan jelas, jangan kau dekati orang itu, jangan kau sahabati, karena sesungguhnya Allah menurunkan laknat kepada orang ini. Itu bakal dengan orang itu. Ini hukum. Kita banyak loh terkecoh. Nah, sekali lagi lah, tolong yang sudah pahamnya, yang sudah berdoa dengan imam sampai berdoa, jangan keluar dulu, apalagi waktu subuh inilah. Dalam hadis Nabi, kalau pian sembahyang subuh berjamaah bertahan sampai waktu Isra, maka pian diberi pahala sama melaksanakan haji dan umrah. Nabi menyebutkan sampai 3 kali, saking fadilatnya pian bertahan habis subuh sampai waktu Isra. Apalagi ada taklim di masjid itu. Kenapa mereka tidak bisa ikut taklim? Pendapat Imam Ghazali, di hati orang itu terlalu banyak dosa, bukan lu yang bicara. Artinya kita ini disyukuri Allah yang membaiki hidup kita. Nah, itu banyak loh. Saudara kita ini yang banyak masih Allah perhatikan di masjid-masjid. Seminggu itu 14 masjid Indonesia. Itu semua berpadah kepada Allah, pengurus guru, tolong singgung masalah yang ini. Kenapa sebagian masjid itu habis salam baru hilang? Salahkan mereka kan sama. Tapi kalau kita merujuk dalam sebuah kitab, ya Rasulullah, jangan kau dekati orang ini, jangan kau sahabati orang ini, sesungguhnya Allah menurunkan bala laknat kepada orang seperti ini. Kalau saya perlu sampaikan lah, ini nampil jaga dalam kitab. Kan misalnya nih habis sembahyang Isya, ya Allah, atau habis sembahyang Zuhur, bersalaman kalau apakah hukum bersalaman di dalam masjid tadi? Hukumnya bidah, tapi bidahnya mubah, boleh digawi. Ya Nabi Assalamualaikum, bersalaman pian. Dalam kitab Tuhfatul Raqibin, dalam kitab Amal Marifat Sirah Taqrir, boleh bersalaman, tapi hukumnya bidah, tapi bidahnya mubah, bagus digawi. Tetapi hampir perhatikan, pian jaga nih, yang gagalnya kita di mana? Ini kan bersalaman nih, habis zuhur, sudah kok? Yang sesudah itu ada zuhur, asar ada maghrib atau isya. Bersalaman nih, dia Nabi Assalamualaikum, bersalaman, sudah bersalaman. Yang diperhatikan itu cuma satu, paham Nabi? Jangan berbicara urusan dunia sebelum dia menggawi dia. Sekali lagi lah, tolong, jangan pian menggawi, jangan pian berkata-kata dunia sebelum pian menggawi dia. Itu setelah saya bersalaman, kalau bersalaman kan di Indonesia dan Korea berapa menang? Korea dan Australia ujar sidin satu sama. Kemudian ulun sembahyang ba'diyah zuhur atau ba'da isya Allah, maka pahala ulun dihilangkan 12 tahun pahala. Banyak tegawi lah. Paham? Jangan pian berpandir dulu kecuali sudah menggawi ini kan pasti banyak kita. Belum menggawi ba'diyah nama pandiran dulu. Baru menggawi salim senam zuhur, zuhur. So, papandir baru menggawi ba'diyah. Satu perkataan itu yang 12 tahun pahala kita dihilangkan Allah. Mau setiap hari itu hancur ibadah. Ulangi, jangan berpandir sebelum menggawi ba'diyah. Itu kan menggawi tuh. Apalagi habis salam. Habis salam. Paham lah, biar ibadah sunnah itu 2 aja fungsinya. Ibadah sunnah itu lah 2 aja fungsinya. 1, taharatul qalbi. Orang yang banyak untuk ibadah sunnah, hati mereka bersih. Makanya orang yang keluar itu kenapa? Hati mereka tertumpuk dengan dosa. Di dalam kitab Tajul Arus, fungsi ibadah sunnah itu 2, taharatul qalbi. Nah, kedua, orang yang ibadah sunnah itu dekat dengan Allah, taqarrub ila Allah, bisa dekat kepada Allah. Jadi jangan kada menggawi yang qobliyahnya jangan ditinggal, ba'diyahnya ditinggal. Qobliyah itu membakar hati pian supaya sembahyang bisa khusyuk. Kalau ba'diyah itu pian menggawi itu menapali kekurangan ketika nang wajib. Ini karena kita masih banyak orang meninggalkan nang sudah guru. Itu orang paham kok, silahkan karena ada masalah. Tapi kalau pian belajar bujur-bujur, dalam kitab Al-Qirtas sudah dijelaskan pada suatu ketika
pian berdiri di padang mahsyar. Bahkan sekarang pun orang yang meninggalkan sunnah itu resikonya sangat parah. Paham? Dalam kita Al-Qirtas kita mengaku umat Nabi Muhammad itu adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sunnahnya pian tinggalkan. Rasulullah sekali lagi tidak akan maklumat kepada kita. Selama pian mampu dan memang pian tahu nas dalilnya tentang kesunahan ini, tolong jangan ditinggalkan dalam hidup yang orang yang mengibadah sunnah itu dua fungsinya, bisa bersih hati, yang kedua bisa dekat kepada Allah. Kalau pian mandang karena wajib, tak bisa dekat kepada Allah. Kalau pian hanya yang wajib menggawi tidak bersih hati, orang bisa bersih hati itu. Makanya dalam kitab Hidayatus Shaliqin, Imam Ghazali mengatakan orang yang bisa bersih hati kalau pian jalur zikir pakai berzikir nih. Zikiran la ilaha illallah itu memakan waktu kata Imam Ghazali 30 tahun bisa bersih hati. Itu yang bawir rutin sehari 1000 memakan waktu 30 tahun baru bisa bersih hati. Apalagi nak ada bawir ini orang bisa bersih hati. Ini pendapat orang yang meninggalkan wirid, orang meninggalkan taklim, hati mereka penuh dengan dosa. Itu bahasa kitab orang bahasa Allah. Pian syukuri sudah, berarti pian memberi jalan terbaik dalam hidup ini. Kau saatnya sampai waktu Isra. Sekali lagi lah, jangan tinggalkan ba'diyah atau qobliyah. Sunnah qobliyah 4, ba'diyah 4. Kalau asar sunat asar 4. Jika pian gawi 4 lepas dari munafik, lepas dari api neraka. Kalau 2 masih sangkut ya. Paham sudah? Tambah 2. 2-nya memang gairah makan. 2-nya gairah makan. 2-nya makan. 2-nya gairah makan. Tetapi padilannya disampaikan Rasulullah, orangnya lepas munafik dan api neraka. Saya yang ditinggal, saya. Oke, lanjut. Yang berapa tadi? Angka 6. Asabatun angka 7. Apa yang mencoba menimpa dari Islam kita dicabut? Angka 7. Nah, ini membinasakan makhluk dengan zalim. Bukan mungkin membunuh imam, bukan mungkin. Nah, tapi dalam fikih lah ada yang terjadi di zaman kita ini, bahkan sering. Itu bahasa ulama mengharamkan tuh. Di rumah adalah tuh membunuh nyamuk tuh apa? Raket tuh. Adalah apa namanya? Belum ada tahu. Yang raket yang ada listrik itu. Dalam kaidah hukum membunuh binatang tuh mubah lah. Tapi dalam fikih hanya satu diharamkan, membunuhnya dengan api. Pendapat sebagian ulama yang mutakhir ini, listrik yang ada api itu pakai api itu nyamuk matilah. Nah, itu zalim pian. Kalau pian belajar kitab Hidayatul Hidayah, guru mengajarkan di situ ada jinayatul bahaim dalam kitab itu. Kalau pian kelakuan gini masih tikus masih hidup buat api. Hidup nih, timbai ke api, bakar. Percaya pian dalam kitab. Kalau pian mati belum bertobat, ditahlilkan orang dihatamkan Quran, doa itu tidak akan pernah sampai ke kubur. Dalam kitab ada jinayatul bahim, pian menyiksa binatang dengan membunuh binatang dengan api tadi. Makanya ada ilah syar'i yang membatalkan itu jangan. Dari kata orang tok mati, zalim. Jadi mana membunuh orang? Dan ingatilah kalau di dalam WC, pian jangan membunuh dalam kitab ruqyah. Di WC sambil berak, Pak, jangan sekali-kali ya. Kalau pian membunuh binatang di dalam WC, itu mewajibkan setan bermalam di rumah pian 40 malam. Paham dah? Di dalam kitab ruqyah sambil minta maaf, berak apa kami, terbang nyamuk, selama pian membuang kotoran di situ. Kalau sudah membersihkan apa-apa, majan, ada nyamuk. Itu dalam kitab mewajibkan setan bermalam di rumah pian selama 40 malam. Kaidah hukum jika ada setan, malaikat lari. Percuma pian beribadah. Dan ini kerusakan kita tuh banyak pian.
Lagi jangan membunuh ketika apian di dalam WC. Mewajibkan setan pemalam di rumah itu 40 malam. Untung sorangan, mau nipu kawalan, ibak rumah setan. Oke, lanjut sedikit lagi Bang lah. Sedikit lagi lah. Tanggung lah. Sedikit lagi. Itu langkah berapa? Langkah 7. Langkah 8 bolang membinasakan makhluk zalim itu karena membunuh dengan manusia dan binatang rakyat. Tolong tinggalkan sudah. Ayo tinggalkan kalau bersama itu. Top. Coba belajar kita Bijatul Mutahid, paham situ? Ada situ namanya Jinayatul Bahadim. Nang ke-8, nah ini nang bibidian pang banyak menolak yang terdedak. Hati dendam sesama muslim. Dendam tahu lah ya, dendam kesumat ya. Sampai bebannya 7 turunan aku yang ngaguri kamu. Dendam. Jangan ada dendam lah, iman dan Islam ucap Allah. Bukan dada, maafkan. Walaupun kita orang itu salah terhadap diri kita. Nah pada suatu itu jadi Imam Ghazali memberi maaf kepada orang yang berbuat salah. Kalau orang yang salah kita maafkan mudah, tapi kita memberi. Kalau kita salah mudah, tapi kalau orang yang salah kepada diri kita, hampir memaafkan lebih dahulu. Maksudnya, karena iblis bertahan di situ. Jadi iblis itu dia memaafkan, ikan bujur, tertahan. Nah paling bagus amalan itu memberi maaf yang orang itu salah kepada kita, buat kita itu hebat. Jadi sangat dendam. Ampikan sifat dendam itu. Nah kemudian waktu saya nang 9. Nah, ini nang bisa nang jatuh kita banyak di sini. Meringankan hukum syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Meringankan syariat. Karena masuk, minta maaf. Perhatikan baik-baik. Dalam kitab Asrarus Shalah ini banyak orang meringankan hukum syariat ketika sembahyang 5 waktu. Hukum sembahyang itu yang penting menutup aurat sah. Tetapi syariat Nabi katanya disuruh kita pakai baju bola adalah bertraining, baju bola, tulisan main, Ronaldo atau Messi adalah kira-kira. Di mana aja belajar adalah disuruh sembahyang baju training, kan ada. Orang seperti ini meringankan syariat itu. Syariat Nabi itu, paham dalam kita pasal sholat jika sembahyang jadi Nabi pakai pakaian sembahyang yang sesuai dengan hukum syariat. Kalau minta maaf lah, skep. Minta maaf, kalau minta maaf dalam kitab Fathul Bari, tolong pandai keluarga pian, jangan masuk ke dalam masjid tanpa kopi. Jangan masuk ke masjid kecuali sudah dalam keadaan berwudu. 2 ini dijaga laki-laki. Masuk ke rupiah. Minta maaf dengan rupiah, tapi ini bahasa kita. Kepala orang itu diganti dengan kepala anjing. Allahu Akbar. Kepalanya diganti. Paham sudah? Guru salah kalau kopiah sah hukum fikih sah. Selama rambut kada tertahan tidak. Tapi kepala orang ini diganti dengan kepala anjing. Banyaklah kita saudara kita sembahyang masuk masjid tanpa wudu. Kayak begitu nih selamat di akhirat. Amun syariat Nabi biar ringankan. Guru syariat Nabi itu kan pokok dia. Nabi itu berimamah. Coba biar ulama-ulama besar itu sembahyang ya Pak. Ulama-ulama besar sembahyang kan pokok dia. Nah imamah, bergamis, berjubah, ridho, saking menyempurnakan syariat kita sembahyang. Mampu, makanya ada ulun belajar dulu kitab Risalatul Mawalah.
Ujar guru kami, kalau ikam sembahyang nukar baju harga 100.000, keundangan harga 2 juta, itu pelecehan agama loh. Soalnya yang sembahyang kan dibaiki, karena sembahyang ini mereknya orang beriman, berhadapan di hadrat Allah, biar masuk di hadrat Nabi, masuk di situ. Kenapa itu sembahyang? Paham sudah? Kalau masuk sembahyang nanti yang tinggalkan ini, yang belum bawa kopiah, datangi di masalah minta duit keluar kopiah situ. Ada di masjid mana orang ada tulisan di harga kopiah ukuran masing-masing, dari ukuran 5 sampai ke 10 bertulis pakai kopiah gratis. Tapi nang kadi yang bapak itu nang kadinya tak mau beli. Pak kalau sampai ke sana kuliahnya sebulan jadi hibah habis terus kopiah kami jangan laras biar itu kan redakan itu aja. Itu lah tolong jangan tinggalkan kopiah. Biar tahulah masuk WC disunahkan. Kenapa masuk tempat yang paling mulia di muka bumi ini, Mas? Kenapa kopiah? Ke tempat mulia kan kopiah. Ada salah ada. WC itu hukumnya tempat najis, tapi disuruh masih syariat menutup. Tapi kenapa masjid kan kopiah? Di mana salahnya? Nah, itu tadi kita belajar. Paham sudah? Jangan karena kopiah. Nabi Binian tuh ada 10 yang akan diterima Allah amalnya. Salah satu perempuan yang sembahyang tanpa dalaman. Tapi langsung kena, langsung pasang, terima sembahyang. Harus ada dalam. Oke. Sedikit lagi lah. Habiskan aja lah. Ada apa lah? Itu tanggung lo. Supaya ini berubah, hidup ini bisa berubah supaya selamat Rasulullah. Perlu kan ada diktir seseorang, ada umum sampai ke kita supaya berubah. Sekali lagi sembahyang baikilah, sembahyang lebih baiki pakaian murah kan ada masalah, mahal kan ada masalah. Yang penting syariat Nabi. Dan tinggalkan dia meringankan syariat Nabi, iman dan Islam yang dicabut Allah Ta'ala. Jadi dikurangkan syariat Nabi. Baiklah, yang berapa? Syariat 10 pulang. Angka 10, syariat angka 10 tidak takut keguguran iman, kehilangan iman tuh ada takut. Itu tadi nama gue masih terus-terusan. Pokoknya haji di gardu pos kocok balap 5, balap 6. Udah cocok lagi dengan Tuhan. Itu kadang mungkin. Tapi tolong saudara sinilah jangan lagi bersalawat pendek. Cari selawat yang kira-kira selawat itu tertutup untuk yang hakiki itu lilintut kada kata kelihatan masih ada berdosa. Tapi kalau pian duduk tertarik laki-laki melihat sudah dosa bagi pian nang melihat dosa. Itu namanya datang kawal selawat pendek ke rumah kayak pian diterima kada. Dikawali berdosa, ada dikawali kawal. Ngalih baca. Nah selama kita berilmu kadang mungkin membuka aurat. Tolonglah laki-laki jangan lagi bersalawat pendek. Di rumah lah ada aja tapi kalau ini ada salawat pendek, aduh bingung orang melihat. Bibi ini masih membuka aurat banyak. Kalau sedang pengajian kenal jilbab sudah ke pasar kok buka jilbab. Jauh. Istiqomah tutup aurat boleh. Istiqomah sudah jangan dibawa lagi orang itu, jangan dibawa. Terus di asara angka 11, habiskan aja jam 14 kan habiskan lah benar. Ada tanggung mulai angka 11. Nah, angka 11 menyerupai pakaian orang kafir itu. Ada contoh nggak sini? Contoh orang kafir itu 2 dalam Islam lah untuk kita fikih. Dan kita pegang fuqaha 2 aja yang dilarang dalam Islam pakaian. 1 dasi haram. Tapi jika dasinya kupu-kupu, dasi panjang silakan. Ada panjang kalau panjang adalah silakan pakai. Dasi yang dilarang itu dasi kupu-kupu, itu pakaian orang kafir. Jika dia pakai agama dan Islam dia dicabut Allah. Pakai dasi kupu-kupu. Paham sudah? Kenapa? Ini kesenangan Yahudi dan Nasrani. Yang kedua, pakaian kafir itu boleh minta maaf. Pian polisi lain
tentara lain, sekolah kada, tukang atau pegawai pakai topi pet, tahu topi pet tuh? Topi sekolah tuh, itu dilarang sama sekali dalam hukum agama. Tapi kalau guru panas ada tuh kopi jalan, kenapa topi pet? Islam itu cuma dua yang dilarang, salah satunya laki-laki dasi dengan topi pet. Biar polisi lain, kalau polisi boleh, tentara selama pakaiannya. Kita bukan pakaian kita. Imam pakai itu. Mana cocok kamu pikir? Nah, itu menyerupai pakaian orang kafir tuh. Pakaian itu. Topi lo, dalam kitab Iqamul Fuqaha jelas keterangannya. Topi pet haram hukumnya. Masih banyak kita bertopi. Haji aja bertopi, belum pernah jabat. Nah baru tadi najiarah 2 bis ulun bawa pulang jamaah ulun ada pulang jamaah orang bertopi pet. Jauh lepas ya orang cepat dia ngapa nih haram hukumnya. Nah, tolonglah jadi pakai topi, kecuali polisi, tentara, sekolah. Biar polisi lain, tentara lain, sekolah ada. Haji masalah berjualan balok, jual sampai pakai topi itu jangan dipakai, karena menyuruh pakaian orang kafir. Paham sudah? Oke. Masih banyak orang pakai. Pada anak kalau sekolah silahkan. Nah, itu selama pakaiannya ditetapkan pemerintah. Nah, itu menyerupai pakaian orang kafir itu. Kafir juga kita. Yang ke 12. 12 ah? Hah? Ya 12. 12. Yang ke 12 putus asa dari rahmat Allah. Putus asa dia berdoa, ada kalau mau kaya dia ambil berdoa aja. Suruh guru membaca surat Al-Waqiah supaya bisa kaya. Amal Waqiah kalau mau kaya dia bungkol dia Waqiah itu pernah kaya juga. Sasa udah keluar dari Islam. Paham sudah? Jangan putus asa. Doa kita ini kan dijabah Allah Ta'ala dalam kitab Fathul Haripin, dalam kitab Sarhil Hikam ada hebatnya. Pian berdoa, ya Allah mudahan dapat keturunan, mudahan dapat jodoh, mudahan dapat pekerjaan. Belum, itu menunjukkan Allah sayang mendengar suara rintihan pian. Allah sayang. Jadi kan dikabulkan doa. Nah kedua, karena kekurangan syarat dan adabnya ketika berdoa. Makanya kalau pian berdoa, tolong diperhatikan. Ini kalau berarwah suruh bulik aja orang ini pian. Ulang dari kitabnya. Amin nang tukang baca doa bagus, tapi nang di belakang jamaah mandek tangan di amin, maka paling nyaring pandir ruangan ini. Makan paling kuat tangannya tak dibahas. Syarat berdoa, Nabi mencontohkan doa itu paling kabul kayak menurut Padela. Kalau ini kabul, tapi belum tentu. Kayak ini kabul, tapi belum tentu. Rasulullah mencontohkan ketika kita berdoa, ya Rasulullah ini pikir. Ini apa namanya? Siko, nyetilah siko nah, nyeti pipi ini kata siko kata Rasulullah diandak di dada, tangan dirampingkan. Ini paling kabul. Paham? Udah langsung belajar dengan abadi dulu. Dan ada kitabnya. Orang berdoa ini kabul, tapi belum tentu. Orang berdoa ini kabul, belum tentu. Tapi kalau hendak kabul, ini Rasulullah mengajari kita siko diandak di dada. Kemudian tangan kedua dia dirampitkan kan. Kabul loh. Ya berdoa kayak ini. Guru di situ ada. Guru kami berdoa kayak ini. Ya, silakan. Tapi hendak kabul kada. Kalau hendak kabul Nabi berjalan. Ini syariat Nabi. Nah. Kita berdoa kayak ini. Orang tuh di kampung bisa bertahlil. Dan orang baca itu sama orang ini. Allahumma jalna ya maulana li ala zakirin. Mari gini, Rabbana atina fid dunya hasanah. Paket jadi doa. Untuk apa mendoakan lagi orang dia sebagian seperti itu sukul adab ketika berdoa. Perhatikan bela, jangan gara-gara pengen hadir di acara haulan itu doa tertahan kepada dan kubur. Ini katakan berdoa. Maka kalau biasanya di luar duduk, yang di rumah berdoa bagus, yang di luar situ nah. Amin, nyaring. Amin. Maka datang orang yang sudah menyusup diri kita. Cakap nantilah berdoa. Nanti dia berdoa pakai adab. Karena orang buka kita berdoa tuh ya. Banyak panjang riwayatnya. Lanjut.
7, habiskan. Apa tadi? Usaha ke-13. Nah, tadi menjual perbuatan kafir, memakai pakaian orang kafir, menyerupai tadi sama tuh. Pakaian orang kafir tuh. Sama kayak itu, bibi ini, nah ini bibi inilah, jaga tolong. Sampaikanlah ke Bapak, tolong bibi ini, silahkan pian bersalawar panjang, tetapi bajunya sampai di bawah lutut. Kalau pian berlipis, hadis Nabi, ujar Rasulullah, perempuan di akhir zaman itu jangankan masuk surga, mencium surga aja ada perempuan ini. Kenapa sebabnya? Karena pakaiannya sangat ketat. Bibi ini jangankan masuk surga, mencium surga aja ada. Berlipis. Silakan pian berpakaian ketat, tapi ini baju di bawah lutut. Pada ibu ini masih berlipis. Pakaian tuh. Silakan berlipis, tapi baju di bawah lutut. Yang terakhir kita habiskan. 14 kalau? Nah sudah paham sudah. Nah ke-14, nah memutuskan menghadap kiblat orang yang ada sembahyang lagi deh. Ada sembahyang lagi, ada sembahyang. Sudah kiblat. Coba-coba biar ada sembahyang. Paham sudah? Sembahyang yang ditinggal. Sekali lagi mungkin itu aja lo sampaikan lah, karena waktu sudah melampaui juga sudah. Diserap sampai mudah-mudahan ada ilmu berubah hidup ini. Dan sekali lagi dimanapun dan kapanpun jika ada majelis ilmu pian hadiri supaya iman dan Islam pian masih dipelihara Allah. Tapi kalau pian tinggalkan menuntut ilmu, iman dan Islam bisa dicabut Allah dalam hidup ini. Belum pian mati, iman dan Islam sudah dicabut Allah. Sekali lagi mudah-mudahan kita berkah kumpul sini, mudah-mudahan bisa berubah hidup dengan adanya ilmu agama seperti ini. Allahumma shalli ala Muhammad.